30 pegawai imigresen telah dipecat susulan dakwaan pemerasan yang mensasarkan pelawat dari China. Petronas Jakarta, Indonesia. Celah bedah mana pula main daripada Indonesia? Pungli mendunia sampai ke Malaysia. Uangnya tidak seberapa, tapi malunya itu ya Allah sampai go internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi pungli go internasional. Kalau kemarin kan oknum polisi Indonesia mempungli warga negara Malaysia, sekarang petugas bandara memungli warga negara Cina. Dan warga negara Cina ini melaporkan ke kedutaan Cina yang ada di Indonesia. Dan sekarang petugas bandara atau petugas imigrasi tersebut menjadi sorotan media internasional. Pantesan aja wisata kita itu tidak berkembang, wisata kita itu tidak maju-maju seperti negara tetangga. Bahkan masyarakat Indonesia itu lebih suka berwisata di negara tetangga. Karena apa? Ya mungkin karena di negara tetangga ini nggak ada pungli, nggak ada ini itu, nggak ada tiket ini, nggak ada tiket itu. Makanya tak heran kalau ramai pelancong dari Indonesia lebih memilih liburan di Malaysia, mungkin untuk berobat ataupun mungkin untuk berbelanja. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Inilah pungli yang mendunia sampai disorot media Malaysia. 30 pegawai imigresen telah dipecat susulan dakwaan pemerasan yang mensasarkan pelawat dari China di lapangan terbang terbangsa Soekarno-Hatta di Jakarta. Menteri Imigresen dan Pembetulan Agus Andrianto berkata kementeriannya menerima aduan rasmi daripada kedutaan China di Indonesia. Ia menyatakan sekurang-kurangnya 44 kes tuduhan caj haram di lapangan terbang itu. Memetik Jakarta Globe, Agus turut menggesa. Petronas Jakarta, Indonesia. Celah bedah mana pula main daripada Indonesia? Sabar bang, sabar. Kat Kuala Lumpur. Janganlah klaim kesian orang Malaysia. Ha? Johan Ghazali from Jawa. Kalau menang lah kan. Cuba kalau kalah. Oh, Malaysia teruk, Malaysia teruk. Enggak pandai lawan. Lawan di Beyond saja. Sabar bang. Pipin. Daripada mana Indonesia? Ambil. Janganlah macam tu. Kesian dekat orang Malaysia. Orang Malaysia ni tak ada apa-apa pun. Sedikit aja. Sabar bang, sabar. Kalau macam tu, maknanya Fuji daripada Malaysia. Aisyah, kenapa pergi Indonesia balik? Fuji ke orang Malaysia? Boleh kahwin di sini. Aduh. Waduh, saya tak habis pikir. Sebagai netizen biasa, saya pun merasa, ya Allah, kok sampai seperti itu sih? Petugas imigrasi yang ada di bandara, petugas imigrasi kita loh, petugas imigrasi loh. Ya Allah, dia itu bukan orang bodoh loh, dia itu juga orang berpendidikan loh. Ini orang berpendidikan, tapi kok memungli turis Cina. Turis Cina lapor ke kedutaan Cina yang ada di Indonesia. Aduh ya Allah ya Robbi, macam mana negara kita mau maju? Macam mana pusat pelancongan kita mau maju kalau petugas imigrasinya ini mudah minta suap, mudah memungli. Dan dampaknya sangat berbahaya sekali. Uangnya tidak seberapa, malunya ketahuan seluruh dunia. Sekarang itu tidak bisa disembunyikan kalau ada kasus-kasus ya. Karena era media sosial. Maka dari itu, jangan sampai hal seperti ini terulang lagi di negara kita tercinta. Dampaknya itu sangat luar biasa. Bisa-bisa para pelancong pun tidak mau ke Indonesia lagi. Kalau tahun kemarin ya, Malaysia kan di antara salah satu pelancong yang paling ramai berkunjung ke Indonesia. Sekarang Malaysia itu sudah beralih ke Thailand. Dan ini menjadi salah satu pengajaran buat para oknum-oknum pejabat yang suka memungli ya. Bagaimana bisa menaikkan kepercayaan orang luar negara ketika datang ke Indonesia. Dan pungli ini bukan terjadi hanya 1 kali, 2 kali, tetapi sering terjadi. Pungli di tempat rekreasi, pungli di tempat wisata, pungli
bayar parkir pungli, semuanya kok pungli terus. Lama-lama nanti UNESCO memberi penghargaan pungli Indonesia loh. Waduh. Kemudian ada saja ya tingkah laku netizen. Petronas dari Jakarta. Ya Allah, Petronas dari Jakarta. Maaf Bang, mungkin ini merupakan salah satu kerinduan masyarakat Indonesia yang mungkin tentunya ingin seperti Malaysia, di mana punya gedung pencakar langit yang tinggi, tertinggi di dunia, gedung kembar. Itu mungkin merupakan salah satu kerinduan netizen yang ingin Jakarta punya gedung tertinggi juga seperti di Malaysia. Jadi harap-harap dimaklumkan. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kenapa sih orang Indonesia ramai melancong ke Malaysia? Dan ada apa saja? Ternyata Malaysia ini memiliki kebudayaan yang luar biasa. Dari segi makanannya itu bervariasi. Karena Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang kaum, di mana makanannya itu beraneka jenis. Maka tak heran kalau orang Indonesia ketika datang ke Malaysia akan dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Serta biasanya pelancong dari Indonesia kalau ke Malaysia itu mereka berbelanja barang-barang mewah. Karena sudah tentu ya keoriginalnya atau keasliannya itu memang tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang kalau di negara kita kan ya paham-paham sendirilah, barang branded tapi kadang-kadang mohon maaf palsu. Oke, kita reaction dan kita simak videonya bersama-sama. Kalau ke Kuala Lumpur, Malaysia, minimal sekali deh cobain 4 makanan ini. Udah pada tahu belum ya? 1. Kalau di Petaling Street ada Kim Soya Bean. Uncle ini punya susu Kim Soya, soya. terkenal enak. Rasanya Wow, manis, segar, soya dan pun juga terkenal. kembang tahunya itu teksturnya juga lembut banget. 2. Di food courtnya Lot 10 tuh ada kue tiaw yang enak banget. Nih ingetin, masuknya dari sini Kue aja tiaw, ya, kue tiaw. Toppingnya yang goreng. Toppingnya tuh banyak sebenarnya, udah termasuk udang juga. Cuma gue request nggak pakai udang. Gila, ini enak banget. Smoky, gurih, enak asam, banget pedes, kue tiawnya tiga katanya. Oriental kopi. Emang sih udah banyak yang rekomenin. Tapi ya gimana? Ekstartnya tuh emang beneran Oh, enak. Gede, tebal, enak creamy, banget kata nasinya mbaknya. enak juga pula. Terus nasi lemak di sini juga enak. Oh. Ayamnya gede, terus juicy banget. Dimakan bareng nasinya yang wangi. Wow. enak pol. Udah cobain Enak langsung pol. yang keempat. Kalau lagi di street food Alor Bukit Bintang, cobain durian goreng ini deh. Pakai durian asli. Durian unik, goreng, enak durian banget. goreng. Rekomendasiin makanan di mana lagi ya? Malaysia tuh nggak cuma Kuala Lumpur dan gedung-gedungnya tinggi kayak Nggak gini loh. cuma tapi Kuala ada Lumpur. juga Kuala Terengganu yang Kuala punya alam yang Terengganu. indah dan makanan yang enak-enak. Wow. Jadi, yuk ikuti aku ke sana. Oke, perjalanan kali ini dimulai dari kota Banda Aceh. Dan untuk ke Malaysia menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Oke, ini aku udah di Malaysia dan langsung aja aku mau keluar duluan. Ini tuh aku keluar dari bandara dan aku langsung aja beli tiket KLIA. Nah, ini tuh aku mau ke stasiun bus. Karena buat ke Kuala Terengganu, aku menggunakan bus nih. Sebenarnya bisa sih naik pesawat, tapi karena pengen nikmati perjalanannya, jadi aku naik bus aja. Dan ini aku udah beli tiketnya nih. Oh iya, ini tuh aku berangkat dari TBS ke Dungur. Dan perjalanannya bakal menempuh sekitar 5 jam perjalanan. Jadi di sini aku sempetin buat makan dulu, wah. Oke, karena busnya udah dateng, jadinya waktunya berangkat. Dan ini aku bakal menempuh sekitar 5 jam perjalanan. Oh, wah. 5 Oh iya, jam. ada hal bagus yang aku temuin di sini nih. Ketika waktu sholat, busnya pasti berhenti loh. Jadi kita bisa sholat dulu nih. Kayak ini Mantap. rest area gitu ya. Nah, tiba-tiba aku udah sampai di Dungun aja nih. Dari Dungun aku melanjutkan perjalanan ke Kuala Terengganu. Untuk malam ini aku nginapnya di Grand Continental nih. Karena di dekat hotel ada tempat makan, jadinya aku mau makan dulu. Kebetulan lagi lapar. Hehe. Kuahnya banjir-banjir, Bang. Nasi kandar. Gokil, ini banyak banget, wah. Ada sih, aku gak bisa ngabisinnya. Wah, enak, Mas. Oke, tiba-tiba udah pagi aja nih dan udah waktunya buat aku eksplor Kuala Terengganu. Tapi sebelum itu sarapan dulu ya. Karena produkannya yang langsung aja yuk kita jelajah. Yang pertama kali aku ke Pasar Gede Payang. Oh, Karena Pasar ini Gede pasar Payang. wajib banget kamu kunjungi kalau kamu ke Kuala Terengganu. Wah. Di sini aku sempetin buat beli kerupuk lekor nih. Katanya Kerupuk sih, lekor. kalau kamu ke Kuala Terengganu nggak sah kalau belum cobain kerupuk yang satu ini. Betul, Oke, Mas. lanjut kemudian aku ke Drawbridge. Ini Wow. tuh jembatan yang lagi viral di Kuala Terengganu. Wah. Nah, di sini aku mau makan siang dulu nih. Ini aku makannya di daerah Teluk Ketapang ya. Di sini aku pesen sotong goreng, udang goreng dan juga ikan goreng. Dan ini nih aku ke daerah Belukan Bukit. Nah, di sini punya air terjun yang cakep banget. Siapa sangka kan di Malaysia tuh punya alam yang secakep ini loh. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak buat ke Kuala Terengganu? Next Bang Da kemana lagi nih? Jangan lupa komen dan follow untuk konten jajan-jajan lainnya ya. Ini dia oleh-oleh murah dan unik di Kuala Lumpur. Oleh-oleh murah di Kuala Lumpur, Malaysia. Kira-kira apa aja? Yang pertama, kalau kalian mau oleh-oleh murah, kalian tuh wajib ke Eco Plus. Betul Di sekali. sini barang-barangnya serba 2,4 ringgitan Gede, aja. 2 ringgit. Pokoknya ada banyak cabang. Yang aku datengin ini di New Central. Karena pas banget aku turun di KL Central dari KLIA. Jadi kita sempetin untuk mampir ke New Central. Eco Plus ini jual banyak banget barang, dari pernak-pernik lucu, alat rumah tangga, sampai cemilan, semuanya murah meriah. Semuanya Yang kedua, murah kalau kalian mau oleh-oleh khas meriah. Malaysia, wajib banget beli Barrels coklat.
Udah pasti halal dan rasa juga enak. Halal ya. Ada rasa dark coklat, tiramisu, hingga rasa durian yang unik banget. Gak cuma coklat aja, mereka juga jual kayak biskuit-biskuitan gitu. Kalau kalian mau popcorn, popcorn terenak, Garret jawabannya. Oh. Garret popcorn di Malaysia ini udah halal loh. Cobain deh rasa Chicago Mix, rasanya gurih manis dan nagih banget. Kalau Garret masih mahal, Eureka Popcorn bisa jadi pilihan. Eureka Popcorn ini pilihan rasanya ada banyak banget, harganya pun masih terjangkau. Mau cari oleh-oleh lucu buat anak-anak? Q Pocket dan Kaisen punya banyak tas kecil yang Serba gemesin lengkap, banget. serba Kalau lengkap. dari segi harga, Kaisen masih lebih terjangkau harganya. Harganya Di Kaisen terjangkau, ini, dari tas murah. karakter sampai dekorasi rumah yang cantik, cocok banget buat oleh-oleh. Cocok banget. Jadi kalau ke Kuala kata Lumpur, mbaknya. jangan lupa mampir ke tempat-tempat ini ya. Save for your next trip. Review tas baru lagi. Tas yang mau gue review hari ini tuh bukan Tas. brand lokal, melainkan Tas brand dari Malaysia. Malaysia. Bag, Ini bag. tuh menurut gue brandnya Brand lumayan viral, Malaysia. jadi kalian pasti tahu deh brand ini. Pasti tahu lah ya brand Christy Eng. Langsung aja dibuka. Mbaknya sampai terkejut ya, Oke, brand ini tuh Malaysia. sebenarnya birthday gift dari mereka. Pertama, dia punya detail hardware-nya di sini tuh warna gold. Oh. Dan untuk ukurannya menurut gue ini pas banget, kayak nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, medium lah. Oh ya, ini untuk Medium. kulitnya tuh kayak gini ya. Oh, bagus banget So itu. far bagus banget sih. Iya, Bagian Mbak. dalamnya muat banyak banget Oh. barang sih di dalam. Dan dia tuh ada 3 macam strap gitu ya. Yang pertama bisa untuk handbag, yang kedua dia bisa dijadiin Oh. sling bag gitu, kayak panjang banget talinya, dan dia juga bisa dijadiin shoulder bag. Ini tinggal kayak ditarik aja. Ini langsung bisa di-adjust jadi shoulder bag. Ini Boleh gue pilih ditenteng. yang warna dark brown. Tahu gue mereka tuh tas yang viral yang banyak patternnya, yang monogram gitu, dupe-nya luxury brand juga. Tapi gue ngeliat itu kayak udah banyak banget yang pakai. Jadi gue pilih yang ini aja. Oh, Ini juga modelnya pilih tuh kayak yang itu timeless, aja, kayak Mbak. dibawa untuk hangout doang ke mall atau untuk acara formal. Ini tuh Betul. bisa menunjukin pas di styling kayak gimana. Nah, ternyata orang Indonesia kalau ke Malaysia pasti yang dicari adalah makanannya. Makanan merupakan salah satu daya tarik tersendiri ya bagi para pelancong ketika datang ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Bahkan makanan Malaysia ini begitu sangat viral di Indonesia, termasuk nasi lemak, nasi kandar, hingga soyanya. Bayangkan, soya saja di Malaysia itu viral. Dan juga pusat-pusat perbelanjaannya yang begitu sangat-sangat memanjakan para pelancong yang ingin berbelanja ya, termasuk belanja tas atau bag. Bahkan mbaknya pun juga dibuat kagum dengan brand Malaysia atau bag ya, bag tapi brand daripada Malaysia, dan sangat cantik. Saya pun juga teringin nak belikan untuk istri saya juga. Kemudian bukan hanya tentang Kuala Lumpur saja, tetapi di Terengganu juga menyajikan pemandangan yang begitu sangat indah hingga aneka jenis makanannya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, mungkin kalau sahabat-sahabatku ke Malaysia hanya di Kuala Lumpur saja, sekali-kali coba datang di Terengganu. Karena di Terengganu ini merupakan salah satu daerah atau kota yang nuansanya itu pure Melayu. Jadi dari segi makanannya pun juga tradisional Melayu. Sekali-kali datang ke Terengganu biar merasakan suasana betul-betul Melayu. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Jadi alasan orang Indonesia melancong ke Malaysia itu karena suasananya juga begitu sangat nyaman ya. Dan kita simak video selanjutnya. Seperti apa suasana di Kuala Lumpur sehingga orang Indonesia begitu merasa kagum dengan keindahan dan pesona kotanya. Welcome back to my YouTube channel. Happy watching and enjoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Halo teman-teman, jalan-jalan. Halo juga Mbak. Di malam hari, aku mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama, Masjid Jamek Kuala Lumpur. Wow. Masjid ini terletak di pertemuan arus Sungai Kelang dan Sungai Gombak dan dapat diakses melalui Jalan Tun Perak. Pencahayaan di malam hari menonjolkan keindahan kolam biru yang tentunya merupakan pemandangan yang menarik untuk dilihat. Masjid ini kaya akan sejarah dan arsitektur Islam. Sekilas sejarah, Masjid Jamek secara resmi dibuka pada tahun 1909, menjadikannya salah satu masjid tertua di Kuala Lumpur. Masya Allah. Masjid ini dirancang oleh arsitek Inggris Arthur Benison Hubbard
Arsitektur masjid ini sangat dipengaruhi oleh desain Islam India Utara. Lokasinya yang strategis di jantung kota Kuala Lumpur menambah nilai historis dan budayanya. Di dalam, aula salat juga tak kalah mengesankan dengan lengkungan yang rumit dan mihrab yang dirancang dengan indah. Latar belakang masjid yang berada di tepi sungai yang tenang menambah suasana tenang. Luar biasa memang Malaysia. Begitu membuat nyaman para pelancong yang datang. Meskipun jalan-jalan malam, akan tetapi pelancong dibuat nyaman. Nggak ada pungli, nggak ada tukang parkir, nggak ada. Insya Allah nggak ada yang kacau-kacau. Jadi kalau jalan sendiri, nyaman. Masjid Jame. Ini ada di daerah tamannya. Seperti apa Mbak tamannya? Dan mbaknya pun juga happy. Meskipun di kota, tapi mbaknya mungkin merasa puas ya. Dan pelancong itu ingin merasakan kepuasan jika datang ke sebuah negara. Dan pemandangan malamnya pun juga begitu sangat menarik, luar biasa. Tanpa ada orang-orang yang istilahnya itu ya, Selanjutnya, aku jalan lalu lalang, jualan atau apa, nggak ada. Gedung Sultan Abdul Samad ini dibangun pada tahun 1897. Bangunan ini memainkan peran penting dalam sejarah administratif Malaysia, menyaksikan peristiwa penting seperti Deklarasi Kemerdekaan Malaya. Macam di Eropa kan bangunannya, keren. Tapi ini di Malaysia. Di area apa sih? Dataran Merdeka. Katanya biasanya di sebelah sana tuh taman hijau, tapi lagi perbaikan rumput, jadi tidak banyak digunakan orang, sedang tidak berfungsi. Seru ya malam-malam jalan. Seru Mbak, aman, nyaman, damai, tentram. Cantik. Pada bangunan ini, kagumi juga menara jam setinggi 41 meter yang menggema gaya pipit, yang menambah sentuhan kemegahan pada bangunan. Dataran Merdeka adalah lapangan yang merupakan tempat deklarasi kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Lapangan ini juga dikenal dengan nama Merdeka Square yang dikelilingi oleh beberapa gedung bersejarah. Arsitekturnya itu luar biasa ya. Sehingga pelancong yang datang pasti dibuat kagum. Dan suasana pelancong pun juga merasakan kenyamanan ketika datang ke Malaysia. Mungkin ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong ini ketika gambar Tengku Abdul Rahman Al-Haj, melancong ke Malaysia. Orang Bapak Kemerdekaan. Jadi ada nilai historis sejarahnya. Kuala Lumpur. Terus di sebelah sana banyak bendera-bendera yang berbeda-beda. Itu tuh bendera-bendera negeri-negeri Malaysia. Betul Mbak, bukan bendera partai. Itu negeri Batik. Oh, negeri Melaka. Nyaman, tentram, dan tentunya kenyamanan dan ketentraman lah yang diinginkan para pelancong ketika datang ke sebuah negara. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata ada suasana pasar malamnya juga. Pasar malam di Malaysia itu menjual berbagai aneka jenis makanan ya. Dari mulai barang dapur, kemudian kue mui, semuanya serba ada. Pasar malam di Malaysia.